Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, yang terus mensuplai kehidupanmu dan kehidupan kami. Pagi hari kami ucap syukur atas karunia-Mu Tuhan yang terus berlimpah atas kehidupan kami. Terpuji dalam Bapa, berkat-berkat-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami. Berkat kekuatan, kesehatan, dengan perlindungan-Mu sempurna, kami boleh rasakan nikmatinya pada detik ini. Kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, ya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu firman. Nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku. Kita kembali mengucap syukur buat kasih Tuhan yang terus melimpah kehidupan kita, dan kali ini kita akan melanjutkan sesi perenungan firman, di mana kali ini kita sudah berada di 2 Korintus pasal 11. Kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 33. Dengan judul Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Haleluya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Haleluya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Haleluya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Haleluya. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Haleluya. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah kaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah yang mengetahuinya. Haleluya. 11. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Haleluya. Ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Haleluya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya. Ayat 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Haleluya. Ulangi lagi. 16. Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Haleluya. Ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Haleluya. Bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi. Aku mau bermegah juga. Sebab kamu sudah sabar. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Karena kamu begitu bijaksana. Haleluya. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu. Jika orang menghisap kamu. Jika orang menguasai kamu. Jika orang berlaku angkuh terhadap kamu.
Jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Haleluya. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Haleluya. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Haleluya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Haleluya. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Haleluya. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Haleluya. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Luar biasa, saudara. Ini jemaat-jemaat. Paulus banyak mengalami hal yang seperti dijelaskan tadi. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terluput dari tangan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Luar biasa. Paulus sebagai hamba yang telah dipanggil oleh Tuhan sebagai rasul, sangat luar biasa dalam ketekunannya dalam banyak hal sudah disebutkan tadi. Bahkan saya sempat berpikir, saudara, kemungkinan Paulus ini tidak menikah karena pekerjaan Tuhan. Bukan kemungkinan, ya sudah pasti. Karena kalau kita melihat kegigihannya itu dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil, sangat luar biasa. Patut kita teladani. Dia salah satu rasul yang berani berkata, ikutilah teladanku. Haleluya. Dalam arti bahwa memang benar. Bisa dipastikan teladan Paulus ini sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari kisah rasul ini. Bagaimana dia dalam memberitakan Injil sangat luar biasa, sangat bersemangat, sangat bersukacita, sangat militan. Dia sudah jelaskan tadi itu banyak hal yang dialami, tapi dia tetap memberitakan Injil sesuai dengan panggilan yang dia sudah terima dari Bapa. Haleluya. Di tengah-tengah kita masih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, mari kita terus bersyukur. Sebab semuanya boleh ada ini. Karena jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan pahlawan iman kita adalah Kristus Yesus. Haleluya. Dan rasul-rasulnya. Rasul-rasul yang begitu gigih memberitakan Injil sehingga Injil itu sampai kepada kita. Salah satunya Rasul Paulus. Yang kita baca tulisannya kali ini. Kita adalah hasil-hasil pelayanan. Tidak ada orang di Asia, karena Paulus melayani ke Asia, maka kita mendapatkan berita Injil, sukacita. Haleluya. Selalu kita selalu bersyukur. Tiada alasan untuk tidak bersyukur, karena Tuhan ajaib.
bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan maha hadir dalam kehidupan kita. Saya melihat di YouTube banyak orang memperkarakan masalah Tritunggal. Karena orang tidak memahami kepribadian Tuhan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, tidak bisa kita selami. Siapakah kita ini ciptaannya mau menyelami Tuhan? Haleluya. Tugas kita adalah mempercayai Dia seutuhnya, menerima Dia seutuhnya, dan menyembah Dia seutuhnya, dan menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Dia. Mempercayakan hidup kita sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya. Haleluya. Karenanya saya mendorong kita untuk terus bersuka cita. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu tidak bisa kita selami. Tidak perlu kita mempermasalahkan Tuhan. Haleluya. Orang yang mempermasalahkan pribadi Tuhan itu adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Orang yang di luar Tuhan. Karena itu lewat video ini saya tegaskan bahwa berhenti untuk mempermasalahkan pribadi Tuhan. Karena Tuhan itu ajaib bagi kita. Dia mau kita menerima Dia sebagaimana apa adanya. Membuka hati, menyembah Dia. Tuhan yang telah nyata di dalam Kristus Yesus. Dan rohnya yang ada bekerja terus sampai hari ini. Haleluya. Tuhan itu bisa berubah, berwujud apa saja. Kenapa Dia harus berwujud manusia? Karena yang mau diselamatkan manusia. Haleluya. Datang dalam anak Yesus Kristus, Yahshua Mesias. Dan sekarang kita di zaman pekerjaan rohnya. Dia juga. Yahweh itu Dia juga. Roh Kudus Dia juga. Yesus Dia juga. Jadi tidak perlu bingung dengan nama Tuhan. Haleluya. Sudah jelas. Karena itu mari kita terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Menyembah Dia. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Berdoa dan berjaga-jaga dalam roh. Haleluya. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyerahkan hidup kita seutuhnya. Apalagi tengah-tengah masa sukar ini. Berita-berita menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia akan masuk resesi. Tapi tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya yang terus mengharapkan Dia. Terus percaya kepada Dia. Secupak gandum sedinar. Jangan kau rusakkan. Haleluya. Mari kita terus bersyukur karena Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Apa yang kita perlukan, kita butuhkan, Dia siapkan, Dia sediakan tempat pada waktunya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita meragukan sedikit pun keberadaan Tuhan, itu kita berdosa. Kita bersalah terhadap Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu ajaib. Tuhan sudah nyata dalam pribadi Yesus dan firman-Nya ini. Ini adalah kehidupan yang terus kita renungkan setiap hari. Mari kita terus bersyukur. Bersikap seperti Paulus. Punya militansi dalam ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, proses itu membuktikan kemurnian kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin mempercayai Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Lewat kesempatan ini di hari yang ke-22, mari kita terus bersyukur. Karena kasih karunia Tuhan terus ada dalam hidup kita. Saya tidak panjang lebar untuk bicara, intinya mari kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu untuk kekuatan kita. Dan Roh Kudus, saya ingatkan kembali Efesus 1 ayat 14. Saya buka ulang. Karena ini suatu ayat yang sangat menguatkan saya senantiasa. Oleh Roh Kudus yang ada di kita, terus kita dibawa untuk terus mengasihi Tuhan. Saya diingatkan kembali untuk membuka lagi. Karena ada tadi malam ada seorang anak muda yang sharing sama saya. Saya katakan Roh Kudus itu jaminan. Efesus pasal 1 ayat 14. Ini bukan cuma ayat, tapi ini adalah kebenaran. Judulnya saja itu adalah kekayaan orang-orang yang terpilih. Berarti kita itu kaya. Sebenarnya kita itu kaya. Jadi kalau saudara merasa miskin, itu saudara mengecilkan Tuhan. Kita kaya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sudah rela menjadi miskin supaya kita kaya. Haleluya. Di dalam Efesus 1 ini saya baca ayat 14 saja.
Judulnya itulah kekayaan orang-orang yang terpilih. Ayat 14. Dan Roh Kudus. Haleluya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jelas. Oleh Roh Kudus juga Paulus berapi-api memberitakan Injil. Tidak tahu bagaimana dia bertemu dengan Roh Kudus. Buta 3 hari. Haleluya. Itu yang terjadi di Paulus. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, Paulus punya militansi yang kuat untuk memberitakan kabar baik, Injil kemana-mana. Dan ini dikatakan Efesus 1:14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kalau saudara sudah menjadi milik Allah, apa yang saudara khawatirkan? Haleluya, kita menjadi anak-anaknya, kita pasti dipelihara, menjadi miliknya, jaminan, dijamin, rohnya yang menjamin kita, firmannya juga ada dalam kehidupan kita. Haleluya, itu yang harus kita renungkan setiap hari, supaya kita semakin kuat di dalam kekuatan kuasanya, di dalam Efesus dikatakan pasal 6 itu. Haleluya. Itulah sebabnya kita bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan beri, anugerah, kesempatan yang masih ada, kita gunakan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dengan demikian, orang-orang di sekitar kita akan melihat bagaimana keadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesukaran, kita tetap bersuka cita. Maka orang akan heran melihat, ada apa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena sukacita itulah kekuatanku, firman Tuhan katakan. Jadi meskipun di tengah-tengah kesukaran ekonomi dan sebagainya, tapi kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita tetap ada bersama kita. Mari kita bersyukur. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan yang terus ada bersama-sama kami. Engkau maha hadir di segala tempat, segala keadaan, segala situasi, kondisi. Terus sebabnya kami bersyukur Engkau Bapa kami yang ajaib. Bapa yang tidak dapat kami selami, tapi dapat kami mengerti, dan kami dapat menerima Engkau untuk kami menyembah Engkau senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu yang singkat, tapi memberikan kami kekuatan baru untuk tetap percaya dalam segala situasi kondisi apapun. Tetap percaya kepada Engkau bahwa Engkau ada bersama kami, bahwa Engkau sanggup menolong kami dalam setiap situasi apapun yang kami hadapi. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong umat-umat-Mu yang sungguh berharap kepada-Mu. Itu sebabnya kami bersyukur untuk pagi hari ini firman-Mu yang datang menguatkan kami lagi. Kami berdoa, hamba berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kuatkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka tetap percaya kepada Engkau dalam segala situasi apapun yang mereka hadapi. Terpuji dalam Bapa, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah apa yang kita boleh renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat. Immanuel. Tuhan beserta kita. Shalom.